Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami telah hampir mengakhiri bulan pertama di tahun baru 2021. Tuhan, masih ada 11 bulan lebih yang harus kami jalani. Kami yakin percaya penyertaan Tuhan sempurna dan tangan-Mu selalu memegang kami untuk mengakhiri tahun 2021 di dalam penyertaan dan juga kemenangan yang sempurna. Itulah iman kami dan pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih, kami akan merenungkan firman-Mu dan mohon bantuan Roh Kudus sendiri yang menjadikan kami pelaku-pelaku firman dalam praktek hidup kami sehari-hari. Urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya sayangi. Saudara, Pesan Pengharapan kali ini adalah seri yang ke-20. Saya bersyukur Bapak Ibu setia di dalam mengikuti seri-seri Pesan Pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh tidak mengecewakan, dan masa depan bagi kita sungguh ada. Saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk selalu menatap masa depan, untuk mengharapkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Judul seri Pesan Pengharapan ke-20 kali ini adalah menjadi malaikat tak bersayap. Saudara, malaikat tak bersayap atau bidadari tak bersayap itu adalah judul-judul lagu-lagu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menyanyikan lagu itu, penyanyi itu bagaikan menemukan malaikat atau bidadari yang tak bersayap. Walaupun dengan sosok manusia, tetapi hatinya sang pujaan hati perempuan yang dikasih itu sungguh seperti seorang malaikat atau bidadari. Saya mengambil istilah ini untuk kita berbagi renungan firman Tuhan, bahwa kita perlu menjadi orang yang baik. Yang disebut menjadi malaikat yang tak bersayap adalah mari kita menjadi orang yang baik. Bagaimanapun kondisi kita di tengah-tengah pandemi ini, jangan pernah lupakan untuk berbuat kebaikan. Ada satu contoh yang luar biasa dalam kitab Kejadian, dan tentunya kita sangat mengenal pribadi ini yang namanya Yusuf. Saudara, mari kita buka teks ayat firman Tuhan kita di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah jawaban Yusuf untuk saudara-saudaranya. Peristiwanya adalah saudara-saudaranya merasa gamang, merasa takut bahwa Yusuf dengan kekuatannya dan posisinya yang begitu tinggi akan membalas dendam. Itulah ketakutan dan kegalauan hati mereka, saudara. Tetapi mereka merasa terhibur karena jawaban dari Yusuf
berbeda dengan akal pikiran saudara-saudaranya. Saudara, mereka menemukan sosok malaikat tak bersayap, yaitu Yusuf yang penuh dengan kebaikan. Saya sebut ini sosok malaikat tak bersayap karena ini bukan jawaban manusia biasa, saudara. Bagaimana mungkin orang yang sudah dianiaya begitu rupa? Saudara, pastilah hari-hari sebelum Yusuf menduduki sebagai raja kedua, mangku bumi di Mesir, pasti mengalami sesuatu yang sangat-sangat menderita, saudara. Tetapi jawaban Yusuf ini luar biasa. Pertama-tama, dia sadar bahwa dia adalah bagian dari bangsa yang besar. Karena itu segala penderitaan yang pernah dilewatinya tidak perlu menjadi alasan untuk membalas dendam atau menyimpan kepahitan dan sakit hati yang begitu dalam. Dia sadar bahwa semua ini dilakukan oleh Allah untuk tujuannya memelihara sebuah bangsa yang besar. Mata jasmani, perasaannya memang sudah dilukai dan dia melihat bagaimana kelakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Tetapi di balik kelakuan yang buruk itu tersimpan reka-reka atau planning, destiny dari Tuhan yang begitu besar dan bernilai masa depan. Yaitu supaya bangsa pilihan Tuhan itu tetap eksis. Di tengah-tengah bala kelaparan yang melanda dunia, Yusuf sudah dipersiapkan lebih dulu untuk bisa menyediakan pangan bagi bangsa yang besar yang namanya Israel, saudara. Jadi jawaban daripada Yusuf bukan jawaban manusia biasa. Untuk menjadi manusia yang baik, punya hati yang luar biasa seperti Yusuf, memang kita harus tampil beda. Harus melawan arus. Arus yang dilawan oleh Yusuf adalah arus sakit hati dan dendam. Tapi dia menang melawan arus streamline. Arus yang biasa melanda orang-orang yang pernah disakiti. Saudara, kita harus tampil beda seperti Yusuf. Caranya bagaimana, Pak Andreas? Penuhlah dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Tercantum di sana, satu roh, satu buah dengan 9 rasa. Dan rasa yang pertama disebut apa, saudara? Buah roh ialah kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu menyatakan kasih. Selalu dia menjadi orang baik seperti malaikat yang tak bersayap. Poin yang kedua, kita belajar konteks dari jawaban Yusuf itu. Pada waktu itu Yakub ayahandanya sudah meninggal. Kita lihat Kejadian pasal 50 ayat 15, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Ayat 15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Wow, luar biasa, akhirnya mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Mereka menyembah Yusuf, sujud di hadapannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Sekarang yang mempunyai kuasa dan otoritas bukan saudara-saudara mereka, seperti beberapa tahun yang lalu. Tahun-tahun yang mendatangkan kepahitan bagi Yusuf dimulai ketika saudara-saudaranya merasa lebih besar, lebih berkuasa daripada sang adik, sehingga memasukkan adiknya di lubang sumur yang tidak berair.
Saya membayangkan pasti si Yusuf remaja ini, saudara, meronta-ronta. Dia minta dikasihani, mungkin dengan berteriak dan menangis menjerit-jerit, "Kakak, aku ini adikmu. Janganlah aku ini sampai dimasukkan di lubang ini. Kalau aku mati bagaimana?" Dan seterusnya. Malam itu pasti dia banjir dengan air mata. Pasti hatinya remuk redam, saudara. Dia tidak akan berpikir bajunya yang maha indah lagi. Tapi bagaimana kakak-kakaknya begitu tega, tanpa belas kasihan. Apalagi, saudara, ketika dia diangkat dari lubang sumur itu, pikirannya tidak dibebaskan, tapi ternyata dijual, saudara. Pasti, saudara, dia remuk redam. Dan hidupnya begitu merana. Karena dia dijual, nanti dijadikan sebagai budak. Pada waktu itu, saudara, posisi mereka terbalik. Yusuf seorang raja muda. Raja yang kedua mewakili Firaun yang mengatur semua kondisi pangan di negeri Mesir. Dan mereka sujud menyembah kepada Yusuf dan berkata, "Kami ini adalah budak-budakmu." Saudara, Yusuf baik kepada mereka dengan jawaban yang tadi kita baca di ayat yang ke pasal 50 ayat yang ke-20. Saudara, Yusuf baik bukan karena segan dengan sang ayah. Yusuf baik karena ayahnya masih hidup. Tidak, saudara. Tetapi sekalipun ayahandanya telah meninggal, dari dasar hati yang paling dalam, ia sudah mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Karena itu dia berkata, "Akukah pengganti Allah?" Banyak orang-orang yang sudah memiliki kedudukan, dia merasa lebih hebat dari Allah. Lebih berkuasa menjatuhkan hukuman. Lebih berkuasa untuk bahkan membunuh dengan tangan orang lain atau dengan tangannya sendiri. Tetapi Yusuf tidak demikian. Betul yang saya renungkan, dia pantas disebut sebagai malaikat tak bersayap. Bagaimana dia tidak menggunakan dengan sewenang-wenang otoritas yang sudah ada di tangannya. Dan semua kepala-kepala dari kakak-kakaknya sudah tertunduk sujud menyembah dia. Dengan satu kebasan tangan, pasti mereka bisa dipenggal kepalanya. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dia berkata, "Akukah pengganti daripada Allah?" Artinya dia tidak menggunakan apa yang sudah menjadi otoritasnya. Tetapi dia tahu bahwa dia dipilih untuk mewakili Allah, memelihara. Bukan untuk menghukum, tetapi memelihara. Orang yang baik, saudara, pasti dia akan memelihara kehidupan. Kehidupan pertama-tama adalah dirinya, keluarga, dan semua teman-temannya, bahkan musuhnya. Saudara, kita lihat poin yang ketiga, yang terakhir dari renungan kita. Bahwa Yusuf tadi saya katakan tidak menghukum, bahkan memelihara, menanggung seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Kejadian 50 ayat 21 sampai 22. "Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Dalam terjemahan yang lain, makanan anak-anakmu itu adalah makanan anak-anakmu yang paling kecil sekalipun. Aku yang akan menanggung. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa. Orang yang baik, perkataannya menghibur, menguatkan, dan menenangkan orang lain. Ayat 22, "Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Informasi ini penting. Mengandung keterangan tempat dan keterangan waktu.
Pertama-tama keterangan tempat. Yusuf tinggal di Mesir. Artinya kekuasaannya begitu besar, saudara, padahal dia orang asing. Dia orang Ibrani. Tetapi diperhitungkan dan betul-betul dihormati di negeri orang kafir. Dan itulah kesempatan bukan untuk menghukum saudara-saudaranya, tetapi untuk menanggung makanan mereka, memelihara mereka. Dan seluruh anak-anaknya sampai anak yang paling lemah, paling kecil pun, semua menjadi tanggung jawab Yusuf. Keterangan waktu berikutnya adalah Yusuf hidup 110 tahun. Masa-masa hidup Yusuf ketika menduduki kedudukan sebagai raja muda, itu panjang sekali, saudara. Kita tahu bahwa Yusuf menjadi raja muda masih dalam usia yang muda. Sangat muda, saudara. Artinya kalau dia masih hidup 110 tahun, begitu panjang masa pemerintahannya sebagai raja kedua di Mesir, di bawah Firaun. Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca di ayat 21, dalam versi The Message, begitu bagus. Take care of you and your children. Haleluya. Menanggung, tetapi juga memberikan perhatian, kepedulian untukmu dan untuk anak-anakmu. He reassured them, speaking with them heart to heart. Wow, luar biasa, saudara. Heart to heart. Artinya, kalaupun masih ada yang meragukan Yusuf, dia akan panggil secara empat mata dan melayani yang masih meragukan kebaikan Yusuf itu heart to heart. Versi King James lain lagi berkata demikian di ayat 21 itu. Now, therefore fear you not. Jangan takut. I will nourish you. Aku akan memberi makan. And your little ones. Sampai kepada anggota keluargamu yang paling kecil, paling lemah. And he comforted them, menyenangkan mereka, and speak kindly unto them. Dengan ramah, tidak dengan kasar, saudara, tetapi dengan sangat ramah. Saya melihat Yusuf bukan hanya malaikat tak bersayap, tapi dia adalah pribadi yang punya hati seperti Yesus. Panggilan kita menjadi Kristen bukan untuk diberkati, bukan, saudara, tetapi panggilan yang tertinggi dalam kekristenan bagi saudara dan saya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki hati Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang paling memuaskan hati Bapa di surga. Dan Bapa mau kita semua menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Kita akan menyanyikan pujian, Ku mau seperti Yesus. Mari, saudara, kita lakukan firman ini. Jadilah malaikat yang tak bersayap. Menjadi orang baik. Dan lebih daripada itu, mari kita serupa dengan Yesus, memiliki hati Yesus, perkataan Yesus, pikiran Yesus, yaitu demi kebaikan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Kita nyanyikan pujian, Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu,
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat-Mu, Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar sosok Yusuf di dalam Alkitab kami untuk memberitakan kepada kami bahwa bagi kami tetap ada peluang untuk mencontoh kehidupan Yusuf, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Berbuat kebaikan, berkata-kata dengan penuh kasih, penuh penghiburan, dan memikirkan hal-hal yang baik di dalam sikap dan tindakan orang lain. Karena di balik itu semua ada rencana Tuhan bagi kehidupan Yusuf dan juga bagi kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki hati Yesus, dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun di tengah-tengah wabah pandemi seperti ini, kami tetap ingin menjadi berkat, menjadi anggur yang tercurah, menjadi roti yang terpecah bagi orang dan sesama kami manusia. Berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, dan bersama Roh Kudus, tercurah bagi kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.